Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di YouTube channel Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional. Baik teman-teman guru dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu, berkah selalu. Dan di bulan Ramadan ini, 2 Ramadan, saya ingin share, berbagi tentang pengalaman saya menyusun LK 1.1, dimana saat itu adalah tugas pertama PPG saat sudah menjadi mahasiswa PPG. Nah, namun jangan lupa untuk teman-teman Bapak Ibu guru dimanapun Anda berada untuk selalu support ya channel saya Belajar Jadi Guru Hebat, Guru Profesional, agar teman-teman guru berkenan untuk di subscribe, like dan komen serta share ke semua sosial media teman-teman guru agar YouTube channel ini semakin berkembang. Baik Bapak Ibu guru, saya akan share tentang pengalaman saya menyusun LK 1.1. Nah, pada saat menyusun LK 1.1 ini sebenarnya dosen-dosen itu sangat kompeten ya, maksudnya itu mengarahkan kita mahasiswanya dalam hal penyusunan LK 1.1. Namun saat itu saya dibimbing oleh 4 dosen ya, dan 4 guru pamong ya. Jadi banyak asumsi-asumsi yang berbeda dan kita harus bisa mengakomodasi setiap saran-saran yang diberikan dosen agar saat bimbingan, saat Zoom meeting itu kita dimudahkan. Nah, itu tips dari saya untuk teman-teman yang akan melaksanakan pendidikan profesi guru, terutama di ini pendidikan IPA ya teman-teman. Saya pendidikan IPA SMP. Baik, yang pertama adalah ini tentang kolom yang pertama ada jenis permasalahan. Ini nanti ada di LMS teman-teman semua ya. Masalah yang diidentifikasi, analisis, identifikasi masalah. Jadi pada saat itu kita bingung mencari masalah, sampai ada istilah dosen mengatakan gini, terlalu banyak masalah akhirnya bingung sendiri ya Bapak Ibu guru, kita katanya teman-teman. Nah, yang pertama masalah pedagogik, literasi dan numerasi. Pada permasalahan ini kita diarahkan untuk menentukan masalah yang perlu kita identifikasi. Ada saran dari dosen itu harus mengerucut ya teman-teman, harus mengerucut tentang permasalahan yang akan kita angkat di jenis permasalahan yang terkait pedagogik. Pedagogik itu tentang ilmu kita mengajar ya, seni kita mengajar, literasi dan numerasi. Literasi dan numerasi ini pasti selalu gabung ya jadi satu. Nah, masalah yang saya angkat di yang pertama ini adalah kegiatan pembelajaran di kelas kurang efektif karena belum menggunakan media. Nah, ini terkait dengan pedagogik ya, karena keterbatasan media ya. Kemudian topiknya juga saya sudah pilih ini sampai selesai PPL, ini ternyata sinkron teman-teman. Jadi LK1 sampai LK1, LK2 itu ya, sampai penyusunan LPP ini dasarnya dari LK ini, dari lembar kerja yang pertama, lembar kerja LK 1.1 identifikasi masalah. Ini akan mengarah ke RPL, rencana penyusunan tindak lanjut, RTL ya, rencana tindak lanjut gitu ya. Ada faktor internal ya dan faktor eksternal. Nanti di sini faktor internalnya, guru belum mengarahkan siswa untuk berpikir tingkat tinggi dengan memanfaatkan literasi digital. Jadi di sini sebagai introspeksi, bukan menyalahkan kita sebagai guru ya. Kadang ada dosen yang komen, lah kok guru nih yang salah gitu kan, sadar diri berarti gitu katanya teman-teman. Tidak apa-apa, jadi kita mengidentifikasi, namanya mengidentifikasi sambil menganalisis. Nah, kemudian guru belum optimal pada penyusunan lembar kerja peserta didik. Belum optimal bukan berarti tidak menggunakan LKPD gitu ya teman-teman. Nah, di situ juga saya cantumkan rencananya itu akan menggunakan praktikum indikator alami gitu teman-teman, menggunakan kunyit dan kembang sepatu. Kemudian guru belum optimal membelajarkan siswa agar kreatif membuat produk dari konsep perubahan fisika dan perubahan kimia dengan membuat briket daun kering ada di sekolah. Pada praktikum penentuan senyawa asam basah, guru hanya menggunakan 2 indikator alami karena mudah didapat, sedangkan untuk kulit buah manggis menunggu musim manggis. Nah, itu teman-teman. Jadi tidak maksimal menggunakan beberapa indikator alami. Itu kendalanya, faktor internalnya. Kemudian faktor eksternalnya apa teman-teman? Di sini sarana laboratorium IPA dan alat laboratorium IPA belum ada, sehingga guru mengalami kesulitan saat menjelaskan percobaan fotosintesis ya. Karena kan fotosintesis percobaan Salk, Ingelhorn ya, dan percobaan yang lain tentang fotosintesis itu kan membutuhkan alat laboratorium teman-teman. Nah, sedangkan di sana kita tidak punya lab dan alatnya. Kemudian siswa hanya bisa mengamati oksigen saja sebagai salah satu fotosintesis.
melalui media YouTube. Guru kurang optimal memanfaatkan link di media online seperti YouTube ya, laboratorium virtual seperti itu. Kemudian kegiatan pembelajaran di kelas belum terpusat kepada siswa sepenuhnya sehingga pembelajaran kurang efektif. Nah, seperti yang ada di sebelahnya ya, itu analisis masalahnya, guru belum maksimal menerapkan pembelajaran yang inovatif dan interaktif. Guru perlu menerapkan metode pembelajaran dengan mengkombinasikan 2 atau lebih metodenya. Siswa jarang aktif bertanya ya. Seperti itu teman-teman. Penyusunan bahan ajar yang memuat literasi dan numerasi belum dilaksanakan secara efektif di kelas. Jadi analisisnya guru belum ini mengarahkan siswa untuk melek sains, seperti itu salah satunya ya teman-teman. Ini banyak sekali ya permasalahannya. Jadi kita harus pandai-pandai membuat analisis masalah ya. Pembelajaran masih monoton, nah itu kan masih rendahnya literasi dan numerasi. Analisisnya seperti yang ada di kolom ya teman-teman. Masih banyak siswa yang belum mahir menggunakan menghitung ya, dengan menggunakan kalkulator ya. Kemudian yang kedua, ini masalah kedua, saya jelaskan secara global ya teman-teman guru. Kesulitan belajar siswa termasuk siswa berkebutuhan khusus. Masalah pembelajaran berdiferensiasi di kelas berdasarkan pengalaman mahasiswa yang saat menjadi guru. Jadi di sini saya jelaskan secara garis besar ya. Di sini teman-teman guru diarahkan dapat mengidentifikasi permasalahan. Yang pertama itu analisis, ini kan masalah yang kita harus tentukan terkait dengan siswa yang berkebutuhan khusus. Teman-teman yang punya siswa berkebutuhan khusus dijelaskan, dianalisis di masalahnya apa. Kemudian di kolom sebelahnya itu ya, di kolom sini nih tentang analisis permasalahannya. Di sini kebetulan saya tidak ada siswa berkebutuhan khusus, jadi masih cenderung memilih kelompok belajar dengan teman yang dikenal. Maksudnya pembelajaran berdiferensiasi dengan kemampuan siswa yang berbeda gitu ya. Seperti itu teman-teman. Nah, karena tidak ada ya yang berkebutuhan khusus, siswa enggan menyampaikan pendapat ya. Nah, kemudian saya jelaskan lagi ke permasalahan selanjutnya. Nah ini membangun relasi atau hubungan dengan siswa dan orang tua. Jadi ini LK ini tidak langsung jadi dalam satu hari teman-teman. Jadi saat perkuliahan itu di LMS-nya itu sudah ditentukan. Jadi kita fokus ke masalah yang pertama pedagogik gitu ya. Kemudian dilanjut dengan permasalahan yang kedua, jenis permasalahannya, masalah yang diidentifikasi yang ada di sekolah teman-teman Bapak Ibu guru. Jadi Bapak Ibu guru tidak perlu malu, permasalahan yang ada itu silahkan ditulis ya sebanyak mungkin. Nanti akan mengerucut di LK selanjutnya, kita akan kerucutkan lagi. Mungkin berpikir deduktif dari yang umum ke khusus seperti itu teman-teman. Nah, membangun relasi hubungan siswa dan orang tua. Nah, apa permasalahan yang ada? Nah, terdapat siswa yang berkata tidak sopan, tidak apa-apa disampaikan ya. Kemudian guru mengalami kesulitan menyelesaikan permasalahan ketika siswa berkelahi di kelas, boleh. Terdapat orang tua yang masih enggan hadir pembagian rapor, boleh. Nah, kemudian yang keempat, pemahaman atau pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Jadi apa permasalahannya? Guru belum optimal menggunakan model-model. Nah, nanti disesuaikan karena setiap model pembelajaran itu harus disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Itu teman-teman. Nah, guru mengalami kesulitan untuk menentukan model antara model problem based dan project based learning. Nah, ini kan di pesan waktu PPG Daljab kategori 2 itu diarahkan mahasiswa itu mampu membuat perangkat pembelajaran berbasis PBL dan PJBL. Jadi dipaksa sudah itu harus bisa. Kemudian yang terakhir, materi terkait literasi, numerasi, advance material, miskonsepsi dan HOTS. Jadi permasalahan yang tentang HOTS, miskonsepsi ya, literasi, numerasi disampaikan di kolom ini, masalah yang diidentifikasi gitu teman-teman ya. Nah, masih jarang menyusun materi ajar yang memuat literasi. Kemampuan berpikir siswa tingkat tinggi pada aspek kreatif membuat produk itu masih rendah, boleh ya. Sampaikan pembelajaran di kelas sebelum mengarah pada HOTS. Guru mengalami kesulitan untuk menyisipkan advance materi. Jadi materi yang advance maksudnya itu yang aplikatif itu loh teman-teman. Advance materi ya. Jadi aplikasi di masyarakat seperti apa, seperti itu. Nah, ini harus terkait dengan masalah otentik ya, masalah permasalahan otentik. Nah, ini guru mengalami kesulitan memilih advance materi sesuai dengan fenomena yang terjadi di lingkungan siswa selama ini.
materi ajar hanya berpusat pada menggunakan LKS. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang keenam ada pemanfaatan teknologi inovasi dan pembelajaran. Pembelajaran di kelas belum banyak memanfaatkan bahan presentasi dengan menggunakan teknologi. Boleh, karena keterbatasan ya. Untuk memanfaatkan teknologi perlu persiapan yang optimal. Boleh, guru belum memanfaatkan pembelajaran yang inovasi. Boleh, pembelajaran di kelas memerlukan pemahaman IT ya tentunya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Itu LK yang telah saya susun tentang identifikasi permasalahan. Semoga memberikan manfaat pencerahan kepada teman-teman guru yang sedang menjalani PPG Daljab nantinya ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe ya, dan komen. Mudah-mudahan barokah. Marhabannya Ramadan. Kebetulan saat bulan puasa saya tag videonya, mudah-mudahan Ramadan membawa berkah. Terima kasih telah menonton video saya. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.